Osman, namanya Syekh Edebali. Syekh Edebali ini adalah seorang sufi sekaligus orang yang sangat fakih pada zamannya. Maka dia bilang sama Osman, Osman, kamu berguru sama Syekh Edebali. Dan ingat baik-baik, kalau kamu dibilangin sama Syekh Edebali, kamu harus nurut. Karena kalau kamu bantah Syekh Edebali, maka aku akan marah. Kalau kamu bantah saya paling sedih. Kalau kamu tidak mau nurut sama saya paling akan murka. Tapi kalau kamu bantah Syekh Edebali, kamu tidak mau nurut Syekh Edebali, saya nggak akan ngakuin kamu sebagai anak. Kenapa? Karena ridho guru itu yang menyebabkan orang punya karakter. Karena ridho guru itu yang menyebabkan dia punya ilmu yang Allah turunkan kepada dia. Maka kemudian dipilihkan Syekh Edebali. Ketika Syekh Edebali dan Utsman lagi halqoh ceritanya nih. Kemudian setelah halqoh, Utsman tidur di tempat. Setelah dia tidur, bukan kayak antum tidur pas halqoh gitu kan ya. Ini tidur setelah halqoh. Setelah halqoh, Utsman tidur. Dan setelah tidur, bayangkan bagaimana ketika guru sudah ridho sama muridnya. Dia mimpi. Setelah dia mimpi, dia langsung bangun. Setelah bangun, dia langsung bilang sama Syekh Edebali, Syekh, saya mimpi Syekh. Mimpi apa? Dia bilang, saya mimpi, saya halakoh dengan kamu. Jadi orang yang baru selesai halakoh, baru tidur, itu mimpinya halakoh. Alhamdulillah sekalian. Jadi dia bilang, saya lagi halakoh dengan Anda Syekh. Kemudian tiba-tiba ada bulan sabit keluar dari dada Anda. Kemudian begitu dia keluar, dia membesar, jadi sebuah bulan purnama yang sempurna. Kemudian masuk ke dalam dada saya. Dari dada saya keluar pohon cenar, pohon maple yang sangat besar, cabangnya sangat banyak sekali. Pohon itu membesar dengan sangat cepat. Lalu aku melihat dia menaungi 4 sungai dan 4 gunung. Gunung Haemus, Taurus, Kaukasus dan satu lagi Atlas, sungai Nil, Tigris, Eufrat dan sungai Danub. Lalu kemudian dia melihat itu menaungi semuanya, dan dia lihat dari kulit-kulitnya muncul kemudian masjid-masjid, menara-menara tinggi, adzan berkumandang di mana-mana, kuda-kuda berkeliaran, orang-orang sangat banyak, kaum muslim banyak sekali. Lalu kemudian dia katakan, tiba-tiba aku melihat daun-daun pepohonan itu berubah semua menjadi seperti pedang. Setelah pedang itu berubah, dia mengarahkan pada satu titik seluruh pohon-pohon itu, dan titik itu adalah Konstantinopel. Maka kemudian pemandangan itu berubah jadi cincin, dan cincin itu dipakaikan kepada saya. Kemudian dia bangun. Syekh Edebali, seorang sufi, seorang yang sangat paham tentang seperti itu. Kemudian ketika dia bangun, dia bilang, kalau gitu kamu nikah sama anak saya aja. Nikah sama anaknya. Ketika dia punya anak namanya Orhan, Orhan punya anak namanya Murad, Murad punya anak kemudian namanya Mehmet, namanya Bayazid, Bayazid punya anak namanya Mehmet, Mehmet punya anak namanya Murad kedua, Murad kedua punya anak namanya Mehmet kedua atau Muhammad Al-Fatih. Dan ini bukan cerita cuma 1-2 hari, ini cerita panjang, 7 turunan di atas. Dan pantas saja kalau Anda lihat bagaimana kemudian Osman dan Orhan itu di bursa sekarang ada satu bendera namanya Bursa Yurdu. Benderanya warna merah, sekitar 4 meter kali 2 meter kalau saya nggak salah. Itu tulisan paling atasnya Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan di bawahnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. NU bukan Ustaz, nggak ada waktu itu di situ ya. Oke, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di bawahnya Inna fatahna laka fatham mubina. Di bawahnya wajahidu fisabilillah. Anda coba bayangkan, kalau Anda punya sesepuh, Anda punya buyut, Anda punya orang tua, buyut kayak begitu, kira-kira gimana? Pas datang, ini adalah bendera orang tuamu. Lihat, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di bawahnya inna fatahna laka fatham mubina. Yang di bawahnya lagi wajahidu fisabilillah. Maksudnya apa? Yang paling bawah, kalau Anda mau diberikan kemenangan oleh Allah, berjihadlah di jalan Allah. Berhenti Anda jihad, Allah akan tahan kemenangan itu dari Anda. Itu buyutnya. Paham teman-teman sekalian? Jadi Anda itu harus tahu bagaimana fungsi nasab dalam kehidupan. Karena ketika Anda melihat buyut Anda, ngelihat bapak Anda, harusnya Anda semakin semangat. Lah kalau Anda ngelihat bapak Anda, buyut Anda nggak semangat, ya nggak apa-apa. Itu kita jadikan sebagai sebuah pelecut untuk diri kita nanti ke bawahnya. Maka kenapa kita harus berbuat sesuatu yang baik supaya orang-orang di bawah kita ngelihat, oh bapak saya dulu begini. Kalau bapak saya begini, masa sih saya nggak begini? Lah itu bahayanya kalau pada saya. Kalau saya ngurut nasab bahaya. Ke atas. Kalau antum kan enak. Ke atas, wah ini jangan-jangan pejuang, ulama. Saya bahaya. Atas penjajah. Jadi bahaya. Nah maka itu yang bisa kita lihat bahwa ada satu yang dijaga, yaitu adalah
keyakinan pada sesuatu yang gaib. Ini yang sangat terang sekali, ini yang sangat jelas sekali, ini yang sangat menonjol sekali pada Muhammad Al-Fatih. Maka Muhammad Al-Fatih dari kecil juga dipilihkan bapaknya, karena dia sudah turun-temurun tradisi daripada Utsmani untuk mencarikan ulama-ulama terbaik, maka bapaknya memilihkan ulama-ulama terbaik bagi anaknya. Satu, Syekh Ahmad Al-Qurani, ini keturunan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ini juga kemudian yang kedua, Syekh Aksyamsuddin. Aksyamsuddin ini polimat, orang yang sangat ahli dalam berbagai macam ilmu. Dia ahli sufi, dia ahli herbal, dia ahli astronomi, dia ahli hadis, dia ahli sejarah dan seterusnya.